Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Wah, alhamdulillah ceria banget nih pagi hari ini, ya kan? Kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama-sama di pagi hari ini yang cerah di Desma Podcast, ya. Hari ini kita ngapain sih kumpul-kumpul di sini nih anak-anak rame-rame dalam keadaan puasa. Alhamdulillah ya kita masih diberi umur yang panjang bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini sampai nanti di akhir bulan hingga kita bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke, ada anak-anaknya Budian dan anak-anaknya Budian yang cantik dan yang ganteng. Kita kenapa sih kumpul pagi-pagi sekali hari ini? Ada apa sih? Kita mau bersosialisasi dengan cara podcast. Oh, dengan cara podcast udah lama sekali ya, Mbak. Acara podcast ini sudah vakum dan ternyata di hari ini ada lagi, ya kan? Nanti kita berbincang-bincang yang santai tentang tema yang sudah kita usung pada hari ini. Oke. Nah, sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng. Nanti ya, sebelum di sesi inti kita melaksanakan obrolan santai. Sebelum itu, kita berkenalan dulu nih, ya kan? Dari Budian dulu. Hai Sobat Desma, selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita masih diberi kesehatan lagi ya. Oke, di depannya Budian ada siapa nih, Nak? Hai Sobat Desma, nama saya Diandra Prinsa Maris, biasa dipanggil Diandra. Saya dari kelas 6C, profesi saya sebagai duta anti kekerasan. Selamat pagi Sobat Desma, perkenalkan nama saya Fatum Afika Jais Mustafa yang biasa dipanggil sebagai Afika dari kelas 6B. Di sini saya berperan sebagai duta si cantik. Wah, duta si cantik. Duta si cantik itu apa sih? Budian nggak tahu tuh duta si cantik. Jadi Budian, duta si cantik itu duta siswa cerdas, sopan, dan simpatik. Oh, luar biasa. Sampingnya Mbak Afika nih ada siapa yang paling ganteng? Halo Budian. Halo Sobat Desma, perkenalkan namaku Angga Wahyu Wijaya. Aku biasa dipanggil Angga. Peran saya adalah duta si cantik. Oke, di depannya Budian sudah ada para duta-duta si cantik ya dari sekolah kita. Di sampingnya Budian ada siapa ini? Halo Sobat Desma, perkenalkan nama saya Kenzi Nikita Hartini, bisa dipanggil Eci dari kelas 6A. Oke, Mbak Eci ini nanti tugasnya sebagai reporter ya, yang membantu Budian untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Oke, Sobat Desma, kita sudah berkenalan dengan para duta si cantik ya. Beneran cantik loh, gitu. Ada Mbak Afika, Mbak Diandra, Mas Angga, ya, dan juga Mbak Eci bersama Budian pada pagi hari ini. Oke, para duta si cantik, Budian mau tanya nih, kita kumpul di Desma Podcast ini membicarakan tentang apa sih? Mengusung tema apa? Gitu loh. Apa, Nak? Jadi pada hari kali ini kita membahas tentang anti-bullying atau anti kekerasan. Jadi tema hari ini tentang anti-bullying dan anti kekerasan ya Nak ya. Luar biasa tema yang kita usung pada pagi hari ini. Oke, memangnya bullying dan kekerasan ini terjadikah di lingkungan sekolah kita? Jelas pasti ada dan pasti terjadi. Oke. Ya, oke nih. Dari Budian, kita sudah memasuki sesi inti tanya jawab ya Nak ya. Kita ngobrol santai tentang anti bullying dan anti kekerasan di sekolah kita di SDN Dr. Rustomo 5 Surabaya. Oke, dari Mbak Afika sendiri, Budian ada pertanyaan nih buat Mbak Afika. Apa sih Mbak Afika yang ketahui tentang bullying, tentang kekerasan, gitu? Apa sih menurut Mbak Afika sendiri pengertiannya gitu? Terima kasih atas pertanyaannya Budian. Menurut saya sendiri, bullying adalah contoh perilaku menyakiti atau mendominasi
dengan tujuan menyakiti atau menjatuhkan orang lain. Oh, agak serem juga ya Mbak Eci ya. Pengertian dari bullying sendiri nih, kemudian jadi belum apa-apa udah takut sendiri nih bullying itu ya. Jadi bullying itu secara garis besarnya adalah tindakan apa tadi Mbak Afika? Tindakan menyakiti seseorang ya. Biasanya gitu dalam bentuk apa ya Mbak ya? Contohnya salah satunya itu secara verbal, Oke. secara fisik, Oke. atau secara sosial. Oh, iya, iya, iya. Kalau secara verbal sendiri dari Mbak Diandra, contohnya seperti apa nih biasanya nih banyak ya di lingkungan sekolah kita, ya itu yang seperti apa nak contohnya? Pastinya kan saling menghina nama orang tua. Oh iya itu ya Mbak Eci ya, Sering. paling sering nih nggak cuma dari kelas-kelas yang besar aja, di kelas rendah pun juga banyak tuh yang saling ejek-ejekan nama orang tua ya. Gitu. Terus apa lagi nih Mbak Diandra? Terus menghinanya tuh secara, ih kamu kok gendut, secara fisik Body gitu. shaming. Oke, body shaming nih Sobat Desma. Paling penting nih biasanya Budian agak gendutan banget ya hari ini ya. Itu juga berarti termasuk salah satu bullying ya secara verbal. Terus apa lagi tuh Mbak Diandra? Secara mungkin karena kayak dia nggak punya prestasi, terus direndahin. Ih, kamu kok nggak punya prestasi? Iya, ih bodoh kamu Iya, ya. Oke, oke, itu yang paling sering juga. Itu yang secara verbal ya. Oke, kalau dari Mas Angga sendiri nih, tadi sudah dikatakan jenis-jenis bullying bisa dari secara verbal, ejek-ejekan, ngata-ngatain. Terus apalagi nih? Secara apa lagi nih Mas Angga? Ini yang paling sering secara cyberbullying yaitu menghina di dalam sosmed. Menghina di dalam sosmed nih Sobat Desma. Ini biasanya ya jempolmu adalah harimaumu, ya kan? Pernah dengar nggak itu peribahasa seperti itu tuh? Jadi bukan mulut ya yang paling berbahaya, tetapi zaman sekarang, zaman modern nih Sobat Desma yang paling berbahaya tuh jempol kita, ya kan? Main sosmed, main Instagram, main Twitter, ya kan? Terus main TikTok. Ada orang bikin konten apa di komen, biasa aja, bagusan aku, ya kan? Itu berarti salah satu bentuk dari bullying juga ya Mas Angga ya? Terus apa lagi nih Mas Angga? Selain itu yang paling berbahaya itu fisik. Oh, ada juga ya nak ya? Dari bentuk segi fisik ya. Contohnya kayak gimana itu Mas Angga? Kayak apa? Disuruh-suruh gitu, Bu. Kalau nggak mau itu langsung dipukul, ditendang. Oh, dipukul dan ditendang ya. Terus nih, Budian itu pernah ya di jalan, terus ketika melakukan perjalanan, terus nggak sengaja lihat nih Mbak, ada bercandaan, anak-anak segerombolan anak-anak bercandaan, terus tiba-tiba apa ya bahasanya itu seperti nempelin kepala gitu. Itu berarti salah satu bentuk dari bullying juga nggak, Nak? Iya, pasti waktu diingatin itu dianya cuma bilang, itu kan cuma bercanda, jangan serius. Sobat Desma, jangan ya seperti itu ya. Karena itu salah satu bentuk dari bullying juga ya, Nak ya. Oke. Berarti banyak sekali ya, Mbak Afika, dari bentuk apa tadi? Secara verbal, terus fisik juga. Sosial atau Oke, sosial juga. Banyak juga ya Mbak Eci ya, jenis-jenis dari bullying sendiri itu. Kalau menurut Mbak Diandra, di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita ya khususnya, di teman-teman kelas kita Kak, ataupun di mana, pernah nggak sih lihat-lihat seperti itu? Pernah. Oh, Ada anak yang kelas 2 atau kelas 1 itu kayak mukul temannya. Nah, terus pas kita tanyain, kenapa kok dipukul temannya? Bilangnya sih cuman bercanda ya. bercanda tuh Sobat Desma, bercanda. Padahal itu termasuk dari bullying sendiri. Mungkin kalau dari kelas 1 dan kelas 2 yang Mbak Eci mungkin masih belum tahu, belum paham, ya kan? Tapi kita nggak boleh membiarkannya ya, betul ya Sobat Desma? Jadi ketika kita melihat anak-anak yang masih belum mengerti tentang bercandaan yang sampai mukul-mukul, itu kita bisa apa sih?
Kalau kelas itu kan kita marahin, jangan Mm-mm. gitu. Terus dia tuh malah kayak playing victim, bilang ke gurunya tuh kayak, ya enggak, malah kita yang salah jadinya. Memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta. Berarti kalian nih jadi duta si cantik, tugasnya ya melapor. Satu ya, pastinya melapor ke guru, jangan takut untuk melapor. Terus habis itu apa lagi tuh? Ngadu ke orang tua. Ngadu ke orang tua. Tuh, poin penting Mbak Eci ya, ngadu ke orang tua. Kenapa Mbak Eci kok harus ngadu ke orang tua Mbak Eci? Karena orang tua kan orang yang lebih dewasa dari kita, Oke. setelah guru. Mengayomi Iya. anak-anak semuanya ya. Betul. Oke. Itu tadi eh, pengertian sedikit dan juga jenis-jenisnya, macam-macamnya dari bullying sendiri. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Eci boleh ditanyakan ada pertanyaan apa nih untuk duta si cantik ini? Menurut kalian apa sih dampak dari bullying? Mulai dari Diandra deh. Oh, dampaknya. Bisa memicu gangguan kayak cemas, kan jadi sering cemas, terus masalah mental nih kayak dia jadi sering nyakiti dirinya sendiri, Oh. sering kan serangan kayak barcode Oh gitu ini ya, apa itu namanya Menyela sayap-sayap tangan itu Sobat Desma. Aduh, bahaya sekali, ngeri sekali itu ya nak ya. Itu ya, nyerang ke mental health kita ya. Kayak Budian pernah dengar tuh, pernah baca-baca tentang mental health itu yang bagaimana gitu. Oke lanjut Mbak Vika sendiri bagaimana nih tanggapannya tuh? Dampak bullying tuh bisa sampai fatal. Mm-mm. Dengan kata-kata Diandra tadi bisa menyelat tangan, hingga terkadang ada yang sampai bunuh diri. Ngeri sekali Sobat Desma sampai ada yang bunuh diri loh. Tuh, kalau dari Mas Angga sendiri ada dampak nggak biasanya gitu dari bullying sendiri? Ada salah satu contohnya adalah balas dendam. Ngeri ya nak ya, balas dendam nih biasanya nih. Kayak gimana itu Mas Angga? Kayak membuli orang lain lagi. Oh, jadi eh, ketika kita korban bullying, ya, terus habis itu ingin merasa membalaskan ke orang lain, meluapkan emosinya ya, tetapi ke orang lain yang lainnya lagi gitu. Bisa sampai fatal juga ya dampak-dampak dari bullying sendiri dan juga kekerasan yang dialami oleh para korban-korbannya itu. Ngeri juga ya nak ya. Wah, luar biasa. Oke, ada pertanyaan apa lagi nih dari Mbak Eci ke teman-teman duta si cantik ini nih? Menurut kalian apa sih yang membuat orang itu melakukan bullying? Ya ini mungkin dari iri sama si korban ini, terus juga caper karena kurangnya perhatian dari orang tua. Oh, itu biasanya kayak merasa ini ya, Sendiri. ya. Iya, makanya itu bahaya tuh anak-anak kalau ada apa namanya melihat teman-temannya yang merasa sendiri, murung, terus habis itu merasa kayak nggak punya teman itu jangan sampai deh ditinggalkan ataupun dijauhi gitu ya. Dikucilkan apalagi tuh bahaya tuh, itu bisa jadi pemicu ya terjadinya bullying dan kekerasan itu. Terus apa lagi tuh, Nak? Biasanya bullying juga terjadi dari kurangnya pengawasan orang tua atau salah Oke. pergaulan. Salah pergaulan, ya. Padahal Budian juga sebagai seorang guru ya, di dalam kelas mengajari, membimbing anak-anak, jangan sampai anak-anaknya Budian khususnya ataupun murid-muridnya Budian yang lainnya itu mengalami bullying ataupun kekerasan dan juga jangan sampai melakukan tindakan bullying. Ya Budian sangat ngewanti-wanti loh, nah. Aduh, jangan sampai ya di lingkungan sekolah kita yang sudah bagus, sudah cantik ya, terus sudah hebat, ada kekerasan bullying dan kekerasan lain-lainnya gitu. Oke, dari Mas Angga sendiri tuh bagaimana tanggapannya? Seperti kurang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini ya Budian, aku pernah baca kasus ini lucu sekali. Apa tuh? Jadi pembulian karena cemburu pacarnya sama orang lain. Wah, terjadi pembulian karena cemburu dengan Karena dia punya pacar. terus oh gimana tuh ceritanya? Oke. Wah, Budian jadi penasaran nih kayak gimana nih? Gimana ceritanya, Nak?
kan aku pernah dengar itu Ya. ada satu anak itu pacaran, itu beda sekolah. Mm. Si pacarnya ini tuh dekat sama orang lain. Si pacarnya ini itu tahu. Akhirnya dia tuh kayak ngajak tawuran gitu. Waduh. Oh, itu nggak cowok nggak cewek gitu juga ya nak ya? Ya, Waduh, Kalau Mbak cewek ya. paling jambak-jambakan ya. Kalau cewek pasti jambak-jambaan ya. Aduh, ngeri sekali itu. Terus Mas Angga gimana tuh lanjutannya? terus akhirnya kan apa? Kayak bertengkar gitu, Bu. Mm-mm-mm. Akhirnya bertengkar ya. Tuh Iya. akhirnya sampai main fisik loh nak ya. Cuman gara-gara masalah pacaran ya. Jadi bahaya sekali gitu loh. Apalagi nih kita ini masih di jenjang atas sih Budiantanya nih. Di jenjang sekolah dasar ya kan ya. Sudah mikiri, susah-susah mikiri pacar. Pelajaran aja masih puyeng, apalagi mikiri pacar ya kan. Itulah pengaruhnya banyak sekali. Entah itu dari keluarga ya kan ya, dari teman-teman sekitar, ya dari lingkungan sekitar. Akhirnya apa? Ya itu tadi salah satu contoh kasus Sobat Desma yang sudah diceritakan Mas Angga. Cemburu, jealous terhadap pacarnya karena jauh beda sekolah ya. Iya. Ya, akhirnya si laki-laki dekat dengan perempuan lainnya di dalam satu sekolah yang sama. Ya, terus si ceweknya, si perempuannya merasa cemburu. Ya kan, akhirnya ajalah tawuran, nggak cowok, nggak cewek, sama aja loh. Ya ampun, ternyata meskipun berbeda gender, itu tidak menutup kemungkinan bahwa bisa terjadinya bullying ya nak ya, dan juga kekerasan luar biasa. Oh iya, Bu Dian, Iya, saya apa ada tuh? satu tambahan lagi. Mm-mm. Ini baru terjadi yang apa gempar di kelas saya, yaitu apa ada ada beberapa anak itu dalam satu grup itu gibah. Oh, gibah. Gibah. Gibah ini biasanya kerjaannya si cewek-cewek ini yang Tapi yang gibah. cowok juga bisa. Yang cowok juga bisa. Itu gimana nih Mas Angga kasusnya? Gibah. Emang gibah itu bisa memicu terjadinya bullying dan kekerasan kah? Bisa. Kayak gimana tuh ceritanya Mas Angga? Kan aku dengar dari ceritanya temanku. Mm-mm. Dan temanku ini cerita ke aku apa ada salah satu kelas 6 itu bikin grup buat merasani buat ngegibah kelasku, Bu. Bahkan ngegibah orang yang sudah nggak ada. Oh. Orang tuanya sudah. Ngegibah. Oh gitu ya. Itu berarti termasuk di apa namanya bullying dan kekerasan secara verbal. Cyber. Oh cyber. Oh Ya, gitu ya. Heeh. Tapi kalau ketika bercengkrama ataupun itu tadi gibah di lingkungan kelas, di kelasnya gitu, itu kan berarti secara verbal ya. Ngerasani gibah, itu loh gitu kan. Duh, ngeri sekali. Berarti Mas Angga pernah ya melihat kasus seperti itu ya? Nah, Mas Angga sendiri kan dari duta si cantik nih di sekolah kita. Gimana terusan kalau menurut dari Mas Angga sendiri melihat menanggapi kasus-kasus yang seperti itu Mas Angga? Pastinya yang digibahin ini nggak terima kan. Mm-mm. Pastinya langsung kayak nyelain terus aja. Nggak kayak ngebully gitu. Bales ya Iya. ceritanya ya. Pertemanan Oke. juga bisa putus. Oh tuh, tali persaudaraan bisa putus, tali pertemanan bisa putus. Yang awalnya berteman, sekarang buyar tuh, ya nak ya. Terus Mas Angga sendiri dari duta si cantik bagaimana tuh tindakannya melihat seperti itu nak? Saya rasanya ingin apa menanggapi ya, kamu jangan gitu. Mm-mm. Ntar kalau kalau kamu gibahin ini nggak terima terus kalian saling membuli gimana? Kan kalian saling merugikan satu sama lain. Oke, yang pertama itu menasehati ya, penting ya. Jangan sampai si temen A sama si temen B bertengkar ya. Kalian ini diusung oleh sekolah ya menjadi duta si cantik. Itu tadi kegunaannya yang paling penting ya ketika melihat kasus-kasus bullying, kekerasan di lingkungan sekolah kita, di lingkungan kelas kita. Paling penting melerainya dulu ya, menasehatinya dulu dengan baik, dengan apa namanya, jangan sampai
ikutan emosi yang meledak-meledak ya nak ya. Karena kalau semisal nih kalian sudah jadi duta si cantik ya, terus melihat ada kasus bullying, kekerasan gitu. Hei, kon ojo ngono, hei, kon ojo gitu. Nah, itu kan akhirnya ikut emosi ya nak ya. Janganlah akhirnya terjadi apa tuh? Pergelutan, pertengkaran ya, pertikaian. Akhirnya nyamber lah dari si A, si B, si C gitu, ikut-ikutan semuanya. Jadi campur aduk tuh akhirnya makin berantakan gitu tuh ya. Poin penting nih Mbak Eci, nggak cuman dari duta-duta si cantik ini loh ya. Budian sendiri khususnya kalau melihat banyak juga loh di kelasnya Budian ada beberapa murid-muridnya Budian itu apa namanya saling mengejek nama orang tua. Ini masih banyak banget. Nggak cuman di kelasnya Budian loh nak. Di kelas aku juga Ternyata setiap aduh Banyak itu banget. makanan setiap hari. dengan setiap hari. Udah kenyang ya. Iya. Nah itu Budian juga kalau melihat seperti itu ya apalagi Budian seorang guru, seorang ibu di dalam kelas jadi panutan anak-anak otomatis yang pertama Budian akan menasehati. Ini yang paling penting. Budian melerai dulu. Karena apa? Biasanya kalau sudah ejek-ejekan, si anak A ejek-ejekan dengan si anak B, si C nyaut-nyauti, si D juga ikut campur. Nah, akhirnya apa? Gaduh. Kelasnya nggak kondusif. Yang waktunya pembelajaran, akhirnya ini terpecah belah karena itu tadi ejek-ejekan. Ya, pastinya Budian melerai dulu, menasehati, jangan sampai apa namanya itu berlanjut. Karena kalau berlanjut sampai jam pulang pun sudah lepas tanggung jawab dari Budian, akhirnya tetap tuh ejek-ejekan tuh, walaupun sudah dijemput orang tua di jalan, hei Susi, hei Doni, hei gitu kan. Akhirnya kan saut-sautan, didengar orang juga nggak pantas ya nak ya, apalagi masih di usia anak, Kelas kecil. iya masih kecil di usia yang masih sangat dini ini butuh pengawasan. Terus Budian nggak cuma menasehati, itu yang kedua pastinya Budian akan sharing terhadap orang tuanya, terhadap wali muridnya tentang apa namanya perkembangan ataupun tentang tingkah lakunya dari murid-muridnya Budian ke orang tuanya masing-masing. Gitu. Budian nggak segan-segan loh untuk manggil orang tuanya ke sekolah apabila terjadi kasus yang seperti itu. Karena apa? Itu nanti berdampak ya nak ya. Apalagi kita masih di usia yang cukup dini ya, itu akan menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan untuk kedepannya. Kecil-kecil aja sudah ejek-ejekan, sudah ngata-ngatain, apalagi besok ya. Kalau sudah agak gedean dikit, bisa jadi itu sampai apa tadi? Bullying terhadap fisik ya nak ya. Tuh, sampai pukul-pukulan, sampai apalagi tuh Mbak Eci tuh. Jadi sosial, media sosial. Tuh, akhirnya bikin-bikin status ya, segala sindir-sindiran. Sering. Gitu. Kalian dari duta si cantik pernah nggak ini ya Mbak Ci ya? Pernah nggak tuh sindir-sindiran lewat status tuh? Oh disindir ya pernah, tapi ya daripada dibales kan, daripada terus lanjut tuh, udah diamin aja. Diemin aja. Tapi pernah nggak ngelakuin bikin-bikin status sendiri tuh? Kalau saya sendiri sebenarnya males ya menanggapi kayak gitu. Oke. Berarti nggak pernah ya, alhamdulillah ya Mbak Eci ya, luar biasa. Berarti Sobat Desma, duta si cantik ini sudah mencerminkan sikap yang oke pastinya ya, sikap yang baik untuk disalurkan nih ke teman-teman yang lain, ya kan? Ini yang baik dan ini yang buruk. Oke, luar biasa. Oke, Mbak Eci, ada pertanyaan apa lagi nih untuk duta si cantik ini nih? Setiap pembelian kan pasti ada tanda-tandanya ya kan? Apa saja sih tanda anak yang terkena bullying? Yang jelas sih pasti mereka sering kayak cemas ya, terus emosionalnya tuh kayak nggak beraturan, kayak Jadi lebih pendiam. kadang suka marah-marah sendiri, nangis-nangis sendiri. Oh, itu dari korbannya. Iya. Oh, berarti ini ya lebih apa introvert ya, jelasnya ya
Dulu yang Maksudnya ekstrovert, sekarang jadi introvert. pendiam. Oh, aduh, nggak percaya diri itu loh. Itu Nah, lagi. itu loh, Nak. Sobat Desma, nggak percaya diri itu bisa jadi dampak yang dirasakan oleh si korban dari bullying sendiri itu ya, Nak ya. Kayak dari Mbak Afika nih, apa tuh tanggapannya bagaimana? Biasanya tuh karena anak ini tuh suka menyendiri, itu tadi kata Diandra ya. Mm-mm. Terus jadi trauma hingga ada pengalaman teman saya tuh sampai tidak masuk ke sekolah lama Karena takut bullying. ya, takut dibully. Aduh, Nak, itu loh efeknya dari bullying ya. Itu sampai anaknya nggak masuk sekolah loh. Akhirnya merugikan siapa tuh? Ayo, kan merugikan pastinya diri kita sendiri ya, Sobat Desma ya. Diri kita sendiri. Terus habis itu, emang nggak kasihan apa gitu sama orang tuanya? Ya susah-susah nyekolahin, anaknya dibully. Terus habis itu merasa takut korbannya, merasa nggak percaya diri, terus merasa kayak nggak punya siapa-siapa. Itu loh efeknya tuh terhadap si korban dari bullying ini. Terus dari Mbak Mas Angga sendiri bagaimana itu? Eh, muncul kayak lebih takut sendiri gitu Bu. Oh, lebih takut sendiri ya. Nah, itu tuh Mbak Eci. Biasanya kalau korban nih ya, yang terkena bullying, itu merasa kayak takut sendiri, cemas sendiri, ya kan? Terus merasa introvert. Budian juga, boleh nih Budian spill ceritanya Budian sedikit nih. Ya, meskipun Budian sekarang jadi seorang pendidik, jadi seorang guru, Budian itu juga pernah menjadi seorang siswa. Siswa-siswi sama nih seperti kalian di masa sekolah. Gitu. Jadi Budian kalau di usia SD dulu, namanya Budian kan Dian Pratiwi itu. Budian pernah diejek Dian Pret namanya. Ya kan? Akhirnya sampai sekarang pun di usianya Budian sampai sudah besar masih keinget loh nak ya. Jadi apa namanya karena sudah pikiran Budian sudah ke doktrin bahwa dipanggilnya Dian Pret, Dian Pret, Dian Pret, akhirnya sampai sekarang itu keinget. Jadi kalau Budian nih ngadain sebuah reuni atau bertemu dengan teman-teman lamanya Budian, itu keinget nih. Aduh, Budian dulu SD pernah loh dibully kayak diajak Dian Pret, Dian Pret, Dian Pret. Akhirnya takut sendiri. Budian nggak berani untuk bersosial, Budian nggak berani untuk sharing ke teman-teman yang lain karena belum apa-apa sudah minder, belum apa-apa sudah takut sendiri. Nah, akhirnya ketika Budian sudah lulus SD, Budian beranjak SMP, SMA, kuliah sampai sekarang, Budian mulai membiasakan diri, mulai berani, ya nak ya. Terus akhirnya, aduh, sudah nggak usah dipikirin lagi, nggak usah dihiraukan lagi, nggak usah direken lagi. Karena apa? Karena kalau Budian terus-terusan mikir olo-oloan tadi ya, yang kena Budian, sampai sekarang mungkin Budian nggak akan bisa sebangkit ini sih, nak. Gitu. Makanya kita poin paling penting itu berjuang akan diri kita sendiri. Ya, Sobat Desma, ketika apa mengalami dari kasus bullying ataupun kasus kekerasan sendiri, jangan takut untuk melawan. Itu poin pertama. Ya, Nak ya? Ya, Mbak Eci ya? Jangan takut untuk melawan akan tindakan yang tidak benar pastinya. Terus, sudahlah, percaya diri. Itu juga poin penting. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita takut sendiri, akhirnya apa? Udah nggak karu-karuan ya. Pikiran kita sudah macem-macem itu. Takut lah, yang nggak percaya diri, yang nggak berani segala macem gitu. Itu tadi cerita sedikit dari Budian itu di masa SD sama nih kayak kalian semuanya nak. Oke, Mbak Eci ada pertanyaan lagi nih? Bullying kan suatu perilaku yang nggak baik gitu ya kan. Jadi apa sih hukuman yang baik Diberikan, yang diberikan untuk para pelaku bullying, betul. Kayak dari Mbak Diandra sendiri nih. Ya, mestinya kan si pembuli ini kan harus dikasih pengawasan biar nggak terjadi lagi. Terus dikasih juga kayak perhatian. Biasanya gitu kan kurang perhatian. Oh ya, itu bisa jadi ya.
salah satu faktor dari internal sendiri, dari keluarga. Mungkin ada juga Budian pernah lihat orang tuanya broken home. Ya nak ya, keluarga yang papa dan mamanya memang ada konflik, ada permasalahan, akhirnya ngimbas ke siapa? Ke Ke anaknya anaknya, betul, ke anaknya. Ya, merasa keluargaku berantakan, merasa keluargaku hancur, akhirnya melampiaskan ke si si korban. korban, ke si yang lainnya loh, Sobat Desma itu bahaya sekali. Nah, itu berarti dikasih apa tadi Mbak Diandra? Pengawasan. Dikasih pengawasan, oke. Terus kalau dari Mbak Diandra sendiri, Mbak Afika sendiri, Kalau menurut saya lebih baik dilaporkan dulu ke orang tuanya si oke. pelaku agar orang tua ini bisa memberi nasihat atau memberi kata-kata Diandra tadi memberi pengawasan yang lebih. Dampingan ya kepada anak-anaknya, oke. Karena nggak cuman anak-anaknya juga loh Sobat Desma, kadang ada yang memang orang tuanya kerja, papa mamanya kerja, akhirnya anak dengan orang tua agak sulit komunikasi ya, gitu. Itu poin penting, kita harus menciptakan suasana yang rukun, pastinya suasana yang nyaman di lingkungan keluarga kita ataupun di lingkungan sekitar kita yang kita alami. Gitu. Karena kalau enggak, ya bakalan itu tadi, melakukan bullying dan kekerasan loh Sobat Desma. Oke, kalau dari Mas Angga sendiri nih, bagaimana nih? Kalau menurut saya sih harus didekati dan disuruh cerita curhat gitu. Jangan sampai dijauhi. Itu berarti ya nak ya. Jangan sampai, aduh, anak ini yang biasanya ngata-ngatain aku, yang biasanya ngata-ngatain temenku, terus dijauhi. Ya jangan dong. Ya, makin kasihan. Nanti perilaku buruknya itu malah ini ya, keterusan ya nak ya. Nggak Apalagi berhenti. dikucilkan. Apalagi dikucilkan tuh. Sudah, aku nggak mau berteman sama dia, dia suka ngata-ngatain. Nah, itu kan berarti dia merasa makin Sendiri. iya, semakin down gitu loh. Meskipun pelaku bullying ini juga bisa ya merasakan apa down gitu, merasakan merasakan sendiri, merasakan nggak dapat kasih sayang gitu ya nak ya. Gitu. Akhirnya melampiaskannya ke si korban gitu loh Mbak Eci. Berarti yang perlu dibimbing, yang perlu di backup nggak cuma dari si korban ya, tetapi juga Pembuli juga. si pembuli Karena juga, saya si pelaku. yakin si pembuli ini pasti bisa berubah. Karena apa? Kalau ada kemauannya sendiri untuk berubah ke yang lebih baik. Oke, tuh. Dari Mbak Diandra ada tambahan lagi? Nah, apalagi kan juga nggak mau, mungkin juga pembulinya itu nggak ngebully si korban ini karena nggak ada masalah. Pasti si korban ini juga ada masalah sendiri sama si pembulinya. Nah, terus pembulinya ini kayak nggak terima dan malah ngebully si korban. Oke, itulah tadi ya. Makanya apalagi ya nak ya, kita di lingkungan sekolah banyak sekali kasus-kasus yang seperti itu ya, eja-ejaan lah, yang jambak-jambak lah, yang ngesliding kakinya ya kan sampai jatuh itu, biasanya yang laki-laki ini Mas Angga dan teman-teman yang lain jahilnya luar biasa gitu. Nah, oke, ada pertanyaan lain Mbak Eci? Jadi menurut kalian bagaimana cara mencegah bullying itu sendiri? Tadi mencegahnya sudah ya? Dengan cara kalau dari korban sendiri, Sobat Desma, itu didekati sama korban ataupun pelaku dari bullying itu juga sama-sama membutuhkan bimbingan loh nak ya. Jadi didekati, diajak berteman, diajak bersosial, terus habis itu ya kita intinya hidup guyup rukun. Ya nak ya, di Pancasila Pancasila aja juga ada loh. Sila keberapa tuh? Aduh, Ayo loh kelas 6 sudah. Tuh, tentang setiap sila itu juga mencerminkan loh. kemanusiaan. Iya, kemanusiaan kemanusiaan kedua. yang adil dan beradab. Oke, kalau yang ketiga tuh Persatuan Indonesia. Untuk apa? Sama-sama tuh, ya kan? Ini misal kemudian dari Surabaya, ini dari Ambon, ini dari
mana dari Aceh misal, Ambon kulitnya hitam, Surabaya kulitnya kosong. Nah, itu kan juga bullying ya, meskipun dalam candaan, meskipun dari guyonan, tapi kalau semisal kitanya nggak terima, ya, terus habis itu kitanya sakit hati, kita kan nggak tahu orang lain itu sakit hati apa enggak. Ya, bisa jadi sakit hati, terus habis itu dendam lah gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu ya, Sobat Desma. Gitu. Oke, kita tadi sudah berbincang-bincang sedikit apa lama ya, Nak ya? Setengah jam nih. Belum, tenang aja, waktunya masih panjang banget. Kita tadi sudah berbincang-bincang sedikit Sobat Desma tentang apa itu bullying, apa itu kekerasan, terus dampaknya, bagaimana cara mencegah ya. Kita tadi sudah obrolkan mulai dari Mbak Diandra, Mbak Afika, dan juga Mas Angga. Oke, Bu Dian mau tanya nih. Ya, ini tetap sama ya, temanya tentang bullying. Kalian dari Duta Si Cantik. Apa tadi Duta Si Cantik? Ayo. Apa? Siswa cerdas, sopan, dan simpatik. Dan simpatik. Luar biasa, Mbak Eci. Oke, Bu Dian mau tanya dari Mbak Diandra dulu. Mbak Diandra adalah seorang duta. Ya, Sobat Desma, Duta Si Cantik di SDN Dr. Stomo 5 ini. Apa nih pengalaman yang sudah Mbak Diandra lakukan menjadi seorang duta di sekolah kita yang hebat ini? Pasti yang tentu kan pengalamannya senang pasti. Oke. Dan itu yang tindakan yang saya lakukan itu dengan baca puisi tentang anti kekerasan. Oh. Baca puisi, baca doang Mbak Diandra. Bagaimana nih Sobat Desma? Juga Gimana tuh Mbak kita Diandra? juga bikin program kotak curhat. Kota ajaib. Wah, apa tuh? Kota ajaib ya. Bu Dian baru dengar, Bu Dian kok nggak tahu sih. Apa tuh kota ajaib tuh? Jadi si korban ini biasanya tuh nulis di kertas, Hmm. terus nulis nama, dimasukin di kotaknya. Ya, Oh. setiap seminggu sekali itu kita buka, Mm-mm. terus kita tulis di buku. Oh, berarti menuliskan ini ya, keluh kesah ataupun unek-unek yang dirasakan oleh siswa-siswi, pokoknya entah itu si korbannya, entah itu si pelakunya gitu ya. Oh, berarti kota ajaib itu sudah tertera nama dan kelasnya juga ya? Iya, Terus kita Oh. tulis di buku, kan ada kelasnya tuh. Kita datengin kelasnya, kita ceritain ke gurunya, ini siswa ini apa emang kayak gitu. Yang pasti kan kita cari dulu ini benar atau enggak. Terus baru kita tindak lanjut. Oh, itu salah satu cara untuk menangani atau mencegah kasus bullying sendiri ya. Wah, oke juga nih. Ya, job desk-nya dari Duta Si Cantik ini. Kalau dari Mbak Afika sendiri, bagaimana nih pengalamannya sudah menjadi Duta Si Cantik di sekolah? Kita yang cantik juga loh, Sobat Desma. sama dengan Diandra, tetapi bedanya di sini saya menyampaikan kampanye tuh dengan cara membuat dan menyampaikan dongeng. Oh, dengan cara berdongeng. Berdongengnya tentang Kenakalan remaja. kenakalan remaja. Oke, itu mengkampanyekannya itu setiap kelas kah ataupun ada hari-hari tertentu kah atau bagaimana Mbak Afika? Kita biasanya kampanye dari kelas kecil hingga kelas atas dan itu tidak sehari langsung ya Bu Dian. Itu ada Oh, jadwal-jadwal. ada jadwalnya, bergantiannya. Oke juga nih cara-cara untuk mengkampanyekan ataupun memberitahu teman-teman yang lain ya supaya tidak ada terjadinya kekerasan dan bullying. Kalau dari Mas Angga nih, bagaimana? Kayaknya pengalamannya banyak ya. Kalau Desma ya dari Mas Angga. Yang pastinya kampanye dengan cara presentasi manfaat dampak dari bullying dan juga macam-macam bullying. Oke. Berarti mempresentasikannya keliling ya dari setiap kelas ke kelas yang lainnya gitu ya. Bagaimana cara-caranya, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana efeknya, segala macam. Itu apakah hanya di kelas tinggi aja, Mas Angga, atau bagaimana? Kita juga mengkampanyekan di kelas kecil karena masih kecil, kita harus mendidik sejak dini.
Oke, hebat ya, luar biasa Mbak Eci ya. Tepuk tangan dulu dong sedikit untuk Duta Si Cantik ini. Luar biasa Sobat Desma. Oke, berarti selain peran kalian ya sebagai seorang Duta Si Cantik, berarti peran guru itu penting juga loh Sobat Desma. Ya, jangan sampai kita takut. Itu tadi yang pertama. Terus, apakah kita itu juga perlu bilang ke orang tua, Mbak Diandra, Mbak Afika? Tentu, karena kan orang tua kan lebih dewasa dan bisa mengatur, memberi nasihat. Oh, Dan orang tua juga bisa membantu kita untuk melaporkan ke guru. oke. Menjelaskan. Berarti untuk menjalin kerjasama yang oke supaya bisa mencegah bullying dan kekerasan ini, pastinya kekompakan dari siswa-siswi, terus dari guru-guru dan juga dari peran orang tua ya Nak ya. Karena kalau nggak kompak, ya bakalan tetap terjadi bullying dan kekerasan itu sendiri. Oke, itu tadi pengalaman-pengalaman eh, sebagai Duta Si Cantik ya, Sobat Desma. Oke, lanjut Mbak Eci. Pernahkah kalian dari Duta Si Cantik sendiri mengalami kasus dari bullying tersebut atau Tadi- menjadi korbannya? Tadi sudah ya diceritakan bagaimana tuh korbannya tuh? Pernah ya? Pernah. Oh, pernah nih Sobat Desma. Ternyata Duta Si Cantik ini juga pernah loh mengalami pembulian, betul, pembulian. Aku dulu pas kelas 1 dan kelas 2 itu pernah kayak nggak ditemani gitu, karena mungkin aku juga bingung sih salahku apa. Bingung salahnya apa gitu. Kenapa gitu Mbak Iya, Mbak kenapa Diandra? tiba-tiba dijauhin gitu? Gitu Mbak Diandra dulu lapor terus ke gurunya atau bagaimana? Nggak lapor. Nggak lapor. Nggak tahu, lebih Berarti diam aja. diem aja ya, menyendiri aja ya. Jangan loh, nah itu nanti jadi introvert loh ya kitanya. Akhirnya takut menyuarakan, takut menyampaikan apa namanya kita gitu. Kalau Mbak Afika pernah nggak dulu mengalami Saya kasus pernah bullying? sering itu pembuliannya ya ilah-ilah nama orang tua. Oh, Tapi kalau dari pengalaman teman saya itu pernah ada yang bullying antara masalah dua anak ini. Satunya itu mengirimkan surat dengan kata-kata yang tidak baik begitu. Oke. Dengan kata-kata yang tidak baik dan akhirnya ini menimbulkan konflik. Terus katanya yang anak yang ngasih surat ini malah playing victim. Dia lapor ke guru, bilangnya kalau misalkan si anak tadi ini yang bully dia duluan, padahal Aduh, Nah, pernah juga. repot ya. Iya. Repot ya Sobat Desma. Aduh, kalau dari Mas Angga sendiri? Baru-baru ini terjadi pembulian ke saya awal kelas 6. Kenapa tuh? Aku sama salah satu temanku itu bilang ke guru aku kalau ada yang pacaran si ini. Nah, tapi yang kesindir itu malah temanku yang lain. Akhirnya pas pulang sekolah, itu kan aku sama temanku ini berdua jalan keluar sekolah, lihat si empat anak ini itu kesindir. Ya itu kayak apa ngolok-ngolokin aku, cepu alergi sambil apa? Ih, cepu gitu ya. Oke. Terus kalau dari tadi kita sudah berbincang-bincang terhadap Duta Si Cantik ya. Budian mau tanya nih di sampingnya Budian, reporter bantuannya Budian. Ada pengalaman ya Bu ya. Ada juga ya ternyata ya. Apa tuh Mbak Eci? Jadi waktu kelas 2 itu kan waktu pelajaran juga. Nah, itu tuh aku diem gitu. Di sebelah aku ada, terus di depan juga. Nah, anak yang di depan ini ke belakang oleh aku sambil kayak ngata-ngatain aku, padahal aku diem aja ini. Ngata-ngatain apa tuh Mbak Ngatain Eci? apa itu? Ajelek gitu Mbak Eci. Kalau ngatainnya aku lupa, tapi kalau apa yang dia lakuin secara fisik aku ingat. Oh, pernah Apa juga tuh? Mbak Apa Eci? tuh? dia Pas baik. itu tuh kan aku makin diem, dia makin marah. Oh, Ya biasanya kayak gitu, soalnya merasa gagal. iya. Iya kan. Makin brutal. Ini penggaris yang besi? Hah? Itu tuh sampai goyang-goyangin sampai kenain aku. Oh, sampai Beneran. kena kepala. Aduh, itu sampai kontak Kan aku sampai udah kontak nangis, fisik Bu. loh. Aku udah bilang ke gurunya, aku udah nangis gitu. Tapi malah aku yang disalahin gara-gara aku yang rame, Bu.
Padahal aku dari tadi diem ya kan, terus di set gitu, malah aku main kayak bu ini ya gitu kan, aku nangis Iya. sambil nangis gitu, terus ya kamu makanya jangan rame aja. Aduh, Sobat Desma ngeri-ngeri sekali nih ya pengalaman-pengalaman nih. Nggak cuman Duta si cantik, kemudian pernah Mbak Eci, pernah pasti semuanya itu juga pernah mengalami kasus-kasus dari bullying dan kekerasan sendiri loh ya. Makanya itu tadi Sobat Desma, poin penting ya, jangan sampai kita jangan sampailah melakukan hal-hal yang tidak baik ya pastinya. Gitu. Kalau sudah terlanjur melakukan ataupun menjadi korban, janganlah sampai dilanjutkan karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan ya Sobat Desma. Terus dari Duta si cantik ini sendiri tadi kan sudah menyiapkan apa tadi nak kotak ajaib ya yang diberikan ditempel di Beberapa Sudut sekolah. titik. di beberapa sudut sekolah bisa terjangkau. Jadi untuk teman-teman Sobat Desma, jangan takut untuk menyampaikan, menyuarakan, ataupun bilang kepada guru. Kalau takut, bisa aja nggak apa-apa. Itu tadi dengan cara menulis Di kota aja. unek-unek itu tadi ya, unek-unek kita, ataupun perasaan yang nggak enak kita, ditulis di kertas, terus dimasukkan ke kotak ajaib. Oke, luar biasa. Itu tadi pengalaman ya, pengalaman yang sudah kita alami, kita sharing-sharing sedikit tadi dari berbagai macam dampaknya, terus pencegahannya, sampai pengalaman pun kita sudah sampaikan dan kita sudah sharing kepada Sobat Desma semuanya. Oke, dari Budian yang terakhir, ya. Enggak bu, kasihan dari Iya, ini untuk semuanya nih, Sobat Desma, untuk semuanya. Oke, pesan ataupun nasihat ya, ataupun kalimat-kalimat motivasi untuk semuanya, untuk si korban dari bullying, untuk si pelaku ataupun untuk semuanya apa nih? Ya, mulai dari Mbak Diandra dulu, boleh. Nah, untuk Sobat Desma, janganlah kalian pernah untuk membuli karena efek dari bullying ini bisa untuk jangka panjang ya. Dan juga untuk para pelaku, ayo terbuka, jangan sampai melampiaskan emosi kalian itu terhadap si korban. Dan untuk korban, jangan takut untuk melapor. Oke, luar biasa. Itu tadi masukan dan nasihat dari Mbak Diandra. Kalau dari Mbak Afika sendiri bagaimana, Nak? Nah, Sobat Desma, untuk para pelaku, kalau misalkan kalian merasa sendiri atau merasa tidak punya teman atau kurang perhatian, yuk bergaul dengan orang lain. Jangan sampai merugikan teman-teman dengan bullying. Oke, luar biasa ya. Hebat ini Mbak Afika. Keren-keren nih masukan dan saran-sarannya. Oke, dari Mas Angga. Kalian itu harus bisa menyesuaikan diri dengan pergaulan kalian untuk menjaga pergaulan yang baik. Aku itu punya prinsip, jadi semakin aku dijatuhkan maka aku semakin bangkit. Oke. Itu namanya ilmu apa itu? motivasi. Motivasi ya. Oke, motivasi untuk sesama. Dari Mbak Eci sendiri, apa nih? Ada nggak pesan-pesan khusus untuk Sobat Desma ataupun nasihat-nasihat? Buat korbannya janganlah kayak takut untuk melapor ke guru, ke orang tua sekalipun Oke. itu. Karena kan biasanya kalau yang dibully itu kayak takut buat bilang siapa-siapa. Tapi kalian betul. jangan takut karena itu bisa membantu kalian untuk keluar dari kemudian. Oke, luar biasa, hebat ya. Itu tadi masukan dan juga nasihat-nasihat untuk teman-teman. Oke, kemudian mau menambahkan sedikit ya. Jadi untuk korban bullying, Sobat Desma, kita lindungi bersama, ya. Khususnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang nantinya lebih fatal lagi. Sampai sayat-sayat tangan lah, sampai minum obat antidepresi lah, sampai bisa jadi sampai tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, ataupun yang lainnya. Ayo, kita lindungi bersama-sama dari korban bullying itu sendiri, dan juga Sobat Desma untuk pelaku si
kekerasan dan si pembuli ini jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ya. Ingat, semuanya pasti ada balasannya nantinya. Jangan sampai lo melakukan hal yang nggak baik, nggak apa-apa, ya nggak dong, pasti ada balasannya. Terus di stop, jangan sampai melakukan tindakan yang seperti itu lagi. Karena apa? Itu bisa merugikan semuanya, merugikan diri kamu sendiri, merugikan orang lain, dan juga pastinya merugikan orang tua ya di sekitar kita ya, kasihan nanti. Itu tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Duta si cantik dari sekolah kita dan dibantu oleh reporter kita di sampingnya Budian dan juga dari Budian sendiri, Sobat Desma. Wah, kita sudah sharing-sharing sedikit Sobat Desma tentang anti bullying dan anti kekerasan. Banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya, bisa kita pilah-pilah nantinya mana yang baik dan juga mana yang buruk. Oke, Sobat Desma, terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa nih podcast ini ditonton ya, gitu. Wah, karena setiap minggunya nantinya pasti akan berbeda-beda lagi topiknya. Kalau sekarang tentang bullying dan anti kekerasan. Besok lagi minggu depannya ada lagi. Oke, pastinya. Terima kasih untuk Duta si cantik dari sekolah kita SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya. Terima kasih Mbak Eci untuk menjadi reporter membantu Budian ya. Terima kasih untuk Sobat Desma sudah senantiasa menyaksikan podcast ini dengan baik. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di minggu berikutnya. See you next week Sobat Desma. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.